Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cara Hidup. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Facebook ya. Nah, Facebook karena banyak beberapa teman-teman yang pengen uh, ikut dalam program monetisasi Facebook, tapi belum paham bagaimana caranya hingga sampai menghasilkan cuan atau penghasilannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, pertama di sini saya ingin tegaskan buat teman-teman, biar teman-teman paham, biar teman-teman itu bisa bisa menjadi seorang konten kreator dengan punya penghasilan yang lumayan. Jadi pertama, apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan tentang pengalaman saya secara pribadi yang selama ini saya lakukan di Facebook saya sehingga saya bisa menghasilkan cuan. Nah, jadi terlepas mungkin di versi yang lain, di konten kreator yang lain, di tutorial yang lain mungkin beda, tapi apa yang saya buat ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya yang ini, bantulah saya untuk meng-subscribe. Dan begitu juga teman-teman bakal dapat updatean tentang ilmu-ilmu di dunia perkontenan. Nah, dan berikan like serta berikan komentar yang positif biar saya semangat lagi membikinkan konten-konten tentang tutorial baik itu media sosial yang bisa menghasilkan uang atau cuan ya. Nah, yang ketiga, teman-teman tontonin sampai habis dan jangan dilewat-lewatkan atau di skip-skip atau dilangkah-langkahi biar teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman benar-benar paham dan benar-benar ngerti biar tidak nanya-nanya lagi. Dan jika nonton sekali belum juga hafal atau belum juga paham, besoknya tonton lagi. Nah, jadi jangan sampai nontonnya hanya sekali dua kali ya, tapi kalau bisa berulang-ulang ya. Nah, yang keempat, teman-teman kalau misalnya pengen berbagi, silakan bagikan aja video ini biar kita sama-sama sukses. Oke, sebelum kita membahas masalah bagaimana sih cara kerjanya Facebook ini supaya bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan cuan ya. Nah, sekarang kita ini kan tidak terlepas dari media sosial, baik YouTube, baik Facebook, dan segala macam. Dan saya yakin lah teman-teman pastinya juga akan mengalami hal yang seperti itu, walaupun sekarang belum begitu paham atau belum begitu continue. Nah, tetapi sewaktu-waktu pasti bakal akan mengalami hal yang seperti ini juga dan kepengen juga pasti ingin mendapatkan cuan dari media sosial yang teman-teman miliki seperti YouTube, Facebook, TikTok atau dan yang lain segala macam. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah Facebook. Nah, terlepas dari YouTube dan lain-lain, nanti itu beda konten lagi ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah Facebook karena banyak teman-teman reja yang selama ini pengen belajar dan belum paham dengan cara kerja Facebook sehingga bisa dapat menghasilkan cuan atau dolar. Nah, konten kali ini akan Reja jelaskan secara detail biar teman-teman nanti bisa paham dan bisa mengikuti program monetisasi Facebook tersebut. Tetapi ada satu poin, satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi. Facebook ini adalah produk eh, luar negeri ya. Nah, jadi produk luar negeri ini beda dengan seperti halnya mungkin ya kebanyakan yang sering kita temukan. Tentunya yang namanya produk luar negeri, pertama tentunya pastinya kita kalau pengen
jadi bagian dari mereka tidaklah semudah dan tidaklah gampang seperti yang teman-teman selama ini lihat orang-orang yang udah sukses. Orang-orang yang udah sukses juga pastinya sebelumnya bakal berdarah-darah lah, bakal perjuangannya yang sangat panjang. Nah, tapi kalau teman-teman punya niat pengen seperti itu, jangan tanggung-tanggung dan jangan ragu-ragu. Kalau misalnya ada yang bisa sukses, kenapa kita tidak? Seperti itu aja intinya, ya enggak. Terus yang kedua, di dalam hal seperti ini, mungkin ya bagi Reja, bagi saya, kalau misalnya kita memang mau menekuni hal seperti ini, tentunya sama juga dengan kita bekerja. Nah, sama hal kita kayak bekerja saat ini, entah kerja di mana, di perusahaan apa. Tentunya Facebook juga berharap kita itu aktif, konsisten, fokus, yang mana nantinya Facebook menganggap kita ini orang yang memang betul-betul serius. Makanya teman-teman kalau misalnya pengen terjun ke dunia Facebook yang program monetisasi, jangan setengah-setengah. Jangan hanya sekedar berharap besar, tapi teman-teman tidak mau berbuat yang lebih. Nah, karena jujur ya, kayak Reja begitu sekarang udah bisa menghasilkan, teman-teman melihatnya mungkin hasilnya, tapi teman-teman tidak melihat perjuangan sebelumnya. Karena banyak teman-teman Reja yang kemarin juga ikut sama-sama berjuang, banyak yang berhenti setengah jalan karena tidak konsisten, tidak mampu, dan tidak yakin, sehingga akhirnya mereka tidak melanjutkan eh, tujuan mereka yang sama seperti Reja di awal-awal. Sayang kan? Padahal dia pasti menggunakan media sosial tersebut. Nah, sayangnya kalau misalnya kita udah pasti menggunakan media sosial, jangan sampai kita hanya sekedar menggunakan media sosial aja, tapi tidak memanfaatkan positifnya di media sosial yang kita pergunakan. Alangkah bagusnya sambil kita menggunakan media sosial tersebut, sambil kita mendapatkan penghasilan. Nah, lambat laun, hari ini atau nanti, atau besok, tetap sama. Jika teman-teman memulai sekarang lebih baik, atau teman-teman memulai nanti pun tetap sama juga. Tapi, jalan perjuangannya bakal beda. Mungkin saat sekarang kalau seandainya teman-teman sudah memulai, tentunya nanti teman-teman udah tinggal menikmati hasilnya yang lebih keren lagi. Nah, makanya harapan Reja teman-teman jangan sampai setengah-setengah, dan perlunya yang namanya kita konsisten. Supaya apa? Supaya Facebook atau Meta melihat kita ini serius. Nah, nanti justru kalau kita udah dilihatnya serius, maka kita akan dibantunya lah. Paling tidak rekomendasi Facebook kita, algoritma Facebook kita juga bakal akan berkembang. Dan disitulah nanti bakal kita akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ingat, di dalam dunia perkontenan, mental, kesabaran, serta skill, serta apa yang pengen kita dapatkan, perlu perjuangan yang sangat besar. Nah, dan jangan terlalu sombong seolah-olah udah bisa, terus tidak mau belajar lagi. Terus belajar, dan terus mencari, menggali, memanfaatkan hal-hal yang sifatnya bisa membuat teman-teman jauh lebih berkembang. Seperti itu. Ingat, pengguna Facebook di dunia itu sangat banyak sekali. Sama seperti kayak YouTube. Jadi jangan takut kalau konten kita tidak ada penonton. Beda dengan kita menjual suatu barang yang hanya sebatas kita menjual di suatu tempat atau di suatu kota. Mungkin pelanggan kita, konsumen kita hanya di sekitaran atau terbatas lah. Tapi kalau Facebook atau media sosial ini jauh teman-teman. Kita ibaratnya menjual sebuah konten, atau kita bekerja di dunia konten kreator, yang bakal menjadi konsumen kita itu bukan 1 juta, 2 juta orang, akan tetapi bisa sampai miliaran, karena konten kita ini tidak menutup kemungkinan bakal keluar negeri, bakal kemana-mana. Pokoknya siapa yang menggunakan Facebook bakal akan mendapatkan konten kita. Karena apa? Pengguna Facebook di seluruh dunia itu udah miliaran, sama kayak YouTube. Nah, makanya teman-teman jangan sampai teman-teman tidak paham dengan hal itu, justru nanti teman-teman entah
tidak memanfaatkannya secara maksimal lah, rugi gitu. Oke, sekarang kita akan membahas, karena banyak ya, kemarin banyak yang bertanya dengan Reja setelah mereka melakukan pendaftaran Facebook menjadi Facebook profesional, bingung. Habis itu apa lagi bang? Habis itu apa lagi bang? Ya kan? Nah, tentunya pertama syarat untuk mendapatkan monetisasi, program monetisasi Facebook, Facebook kita mesti harus menjadi Facebook profesional atau Facebook Pro. Yang mana Facebook Pro itu batas pertemanan atau batas pengikut kita itu bisa lebih dari 5.000. Nah, makanya nanti teman-teman kalau misalnya belum mengubah Facebooknya menjadi Facebook Pro, usahakan diubah dulu. Nah, cara mengubahnya, tutorial cara mengubah Facebook teman-teman menjadi Facebook Pro itu sudah Reja bikinkan kontennya di channel ini. Tinggal teman-teman cari aja judulnya mengubah Facebook Pro. Teman-teman ikuti dari mendaftar, dari mengisi biodata, akun pembayaran sampai pajak Amerikanya. Teman-teman ikuti. Setelah teman-teman menjadi Facebook Pro, nah di situ nanti teman-teman bakal akan mendapatkan fitur-fitur yang harus teman-teman penuhi supaya teman-teman bisa mendapatkan program monetisasi. Nah, sekarang kita coba di Facebook Reja yang satunya. Karena kalau di Facebook Reja yang utama, yang di Sah Reja Meyaga, itu sudah monetisasi, tinggal fitur iklan real aja yang belum monetisasi. Jadi belum, susah buat Reja jelaskan. Nah, sekarang Reja menggunakan Facebook Reja yang satunya, yaitu Facebook yang Reja Yeza. Nah, yang ini. Nah, ini memang kemarin Reja gunakan untuk kampanye ya. Nah, di Facebook Reja yang ini, memang pengikutnya baru 2.000-an. Sedangkan syarat untuk mengikuti program monetisasi, ada beberapa fitur iklan yang mana syarat pengikut kita itu ada ditentukan dengan jumlah tertentu. Nah, nanti akan kita buka satu persatu ya. Nah, jika teman-teman sudah menjadi Facebook profesional, maka tampilannya bakal akan seperti ini. Nah, ini kita di tampilan awal ya. Teman-teman tinggal buka garis 3 ini. Nah, setelah itu teman-teman buka. Nah, di sini ada yang namanya dashboard profesional. Nah, jadi di dashboard profesional ini teman-teman buka. Nah, di sini nih teman-teman, banyak sekali progres dan segala macam yang mesti harus teman-teman penuhi. Kalaupun tidak teman-teman penuhi juga tidak masalah, tetapi Facebook teman-teman bakal lambat untuk berkembang. Alangkah bagusnya teman-teman ikuti, seperti progres tantangan mingguan. Nah, seperti ini misalnya kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa penuhi seperti ini, nah ini tampilannya level 1, level 2, level 3, maka Facebook teman-teman bakal cepat akan mendapatkan rekomendasi. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti ini. Jangkauan, konten diterbitkan. Kalau jangkauan ini berarti tingkat penonton, tingkat pengguna Facebook yang berinteraksi dengan Facebook kita. Nah, inilah jumlahnya. 7.000. Konten yang diterbitkan dalam 28 hari itu ada sekitar 4. Memang Facebook ini jarang Reja pakai ya. Pengikutnya bisa jadi 0. Karena apa? Karena kita jarang aktif, maka tidak banyak yang menjadi pengikut kita. Interaksi ini adalah orang yang komen, orang yang nge-like. Terus kita juga nih, kita mesti harus juga menonton konten-konten Facebooker yang lain supaya interaksi kita itu meningkat. Jadi jangkauan, konten, interaksi, dan pengikut ini mesti harus teman-teman tingkatkan supaya Facebook kita cepat berkembang dan bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, jadi teman-teman bisa melihat terus di kinerja ini teman-teman.
supaya teman-teman bisa memastikan teman-teman apakah bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, jadi memang sebenarnya banyak sekali ya syarat-syarat yang harus kita penuhi di dalam program monetisasi Facebook. Tapi intinya cuma satu. Pertama, teman-teman harus banyak-banyak bikin konten, baik itu konten di video reel atau konten di video panjang. Nah, usahakan konten-konten yang teman-teman bikin adalah konten yang original, konten asli yang teman-teman bisa bikin ciptakan. Jangan konten orang lain yang teman-teman download terus teman-teman teman-teman upload lagi. Nah, itu nanti teman-teman bisa-bisa kena pelanggaran, akhirnya tidak bisa monetisasi. Jadi namanya konten kreator berarti kita memang betul-betul kreator atau pembuat konten lah namanya ya. Jadi jangan sampai menjiplak, maksudnya jangan sampai mengre-upload atau mencuri konten orang yang justru nanti membuat Facebook teman-teman rusak. Jangankan dapatkan cuan ya, bisa-bisa Facebook teman-teman di take down, hilang. Nah, jadi usahakan bikin video, terserah teman-teman ya, seperti biasa lah teman-teman, misalnya entah nyantai di kafe atau yang selama ini terkadang kan kita suka sikit-sikit posting itu aja enggak apa-apa. Nanti itu yang membuat jangkauan dan segala macamnya itu meningkat. Atau bikin status atau apa, itu juga bisa. Jadi Facebook itu banyak sekali peluangnya yang bisa kita kejar untuk monetisasi, tidak hanya video, foto, habis itu video lah dah pasti kan, terus kayak tulis-tulisan atau apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman perbanyak seperti itu, biar pengikut teman-teman naik, apa semuanya pun naik. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, nah di bawah ini ya, di bawah ini, nah teman-teman bisa lihat ada yang namanya fitur monetisasi, rekomendasi profil, pusat iklan, pembayaran, dan segala macam. Nah, kita akan membahas sebelumnya monetisasi nanti terakhir ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengelola komentar ya. Oke, dari bawah nih. Nah, di pengelola komentar di sini kan banyak nih komentar-komentar orang yang mungkin lupa atau terlewatkan untuk teman-teman balas. Nah, seperti inilah. Nih, Bang John, kelak raya usah makan kue lapis. Nah, jadi ini mesti harus kita balas komentar mereka supaya interaksi kita meningkat. Nah, ya misalnya kita sukai, terus kita balas, kita tulislah apalah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, supaya interaksi kita bagus. Nah, oke Bang, misalnya, atau kita ketawa lah apalah pokoknya ya teman-teman ya. Nah, setelah ini semuanya terisi, maka amanlah bagi kita. Nah, seperti ini ya. Banyak sekali ini memang tidak terlalu Reja pedulikan. Nah, terus pembayaran. Nah, jadi kalau teman-teman udah sukses membuat akun pembayaran, terus pajak Amerika waktu pendaftaran mode profesional, maka di pembayaran ini maka akan nampak penghasilan teman-teman. Nah, termasuk transaksinya. Jika sudah menghasilkan cuan, maka di sini akan penuh nih angka-angka dolar. Nah, di sini nih masih penuh angka-angka dolar. Nah, pusat iklan. Jadi pusat iklan ini, nah ini yang banyak keliru ya. Pusat iklan ini, kita ini kan ada dua macam kalau soal iklan ya. Ada yang namanya kita mengiklankan Facebook kita supaya Facebook kita ini masuk ke beranda orang. Ada yang namanya Facebook kita mendapatkan iklan.
Nah, kalau Facebook kita mendapatkan iklan, maka kita akan mendapatkan uang. Itu kalau kita sudah masuk ke program monetisasi. Tapi kalau misalnya teman-teman belum masuk ke program monetisasi, tidak bakal mendapatkan iklan. Jadi, kalau yang namanya iklan diiklankan, Facebook teman-teman pasang iklan bayar, nanti Facebook teman-teman tuh teman-teman iklankan kepada orang yang misalnya hobinya mirip dengan konten yang teman-teman buat. Misalnya nih, teman-teman hobinya main musik, otomatis konten teman-teman ini kan main musik semua kan. Terus teman-teman iklankan, nanti di iklan itu teman-teman arahkan bahwa bahwa Facebook teman-teman ini arah iklannya kepada orang-orang yang suka nonton musik. Nah, jadi langsung kepada tujuan orang-orang yang hobi nonton channel kita. Nah, jadi tinggal lagi nanti orang itu begitu dia nonton musik video lain, muncul tuh iklan kita. Muncul tuh video kita dalam bentuk iklan di beranda mereka. Sehingga mereka nonton juga, dilihatnya, oh menarik nih videonya nih. Akhirnya mereka ikutilah kita. Nah, seperti itu teman-teman kerjanya kalau yang iklan. Nah, kalau ini apa nih ya? Tinjau kebijakan non-diskriminasi untuk menghindari gangguan pada kampanye iklan. Nah, kalau ini sih ibaratnya mereka ini memberikan suatu promo lah ya ke kita ya. Karena saya memang tidak pernah bikin iklan. Facebook saya tidak pernah saya iklankan. Nah, yang kedua, ya yang selanjutnya ya, rekomendasi profil. Ini sangat penting sekali teman-teman. Supaya apa? Kalau misalnya ada pelanggaran, di rekomendasi profil ini bakal akan kelihatan. Makanya dari itu teman-teman harus rajin-rajin ngecek nih rekomendasi profil. Apakah konten teman-teman nih ada pelanggaran? Sebagai contoh nih ya, kita kadang nggak tahu nih, asal upload kan. Ternyata yang kita upload ada tampilan yang kekerasan atau misalnya kayak apalah, karena Facebook ini lebih ketat teman-teman. Reja aja kemarin membuat judul video yang agak gimana gitu udah langsung kena kena peringatan. Itu baru judul, belum isi videonya ya. Kalau seandainya isi video kita yang nyeleneh-nyeleneh apa, itu yang lebih bahaya. Facebook itu lebih ketat. Makanya teman-teman hati-hati. Jadi sering-sering ngeceknya di rekomendasi profil sama ini teman-teman. Kita kembali dulu ya. Nah, pada saat teman-teman ngecek di sini, ini videonya udah pernah Reja buatkan di konten di YouTube ini juga. Teman-teman cari aja. Nah, ini kita ke bawah. Di sini ada bantuan dan dukungan. Teman-teman tinggal cek kotak masuk dukungan. Jika teman-teman mengalami teguran atau ada konten teman-teman yang melanggar aturan Facebook, maka di peringatan Anda ini akan muncul. Nah, ini tidak ada pelanggaran, aman. Karena memang baik-baik aja di Facebook ini. Nah, kalau laporan tentang orang lain, ini teman-teman melaporkan Facebook orang lain, yang mana entah mungkin video teman-teman dicurinya, ya, atau misalnya apalah gitu. Nah, teman-teman bakal ada nampak di sini. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin ngeceknya di kotak masuk dukungan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, kalau yang namanya meta verifikasi, ini centang biru, sebenarnya wajib sih, supaya Facebook teman-teman tuh cepat berkembang. Teman-teman boleh verifikasi, tapi memang bayar ya, memang bayar 130.000. Tapi kalau misalnya teman-teman mampu, verifikasi aja pakai centang biru, biar cepat berkembang. Nanti kalau udah berkembang, udah dapat iklan, 130.000 tuh kecil sih, karena nanti yang kita dapatkan tuh dolar. Nah, seperti itu. Makanya Facebook Reja yang sah Reja Meaga itu Reja kasih centang biru supaya apa? Supaya cepat dapatkan cuan besar. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dashboard profesional. Kita buka yang tadi ya, yang mana nih? Rekomendasi profil. Nah, sekarang kita buka rekomendasi profil. Apakah ada pelanggaran? Kita buka. Nah, di sini tertulis rekomendasi profil direkomendasikan. Artinya Facebook kita ini sehat. Tidak ada pelanggaran, otomatis kalau seandainya teman-teman udah monetisasi, maka teman-teman pasti akan dapatkan cuan terus. Tapi kalau seandainya terjadi adanya pelanggaran, nanti di setiap peringatan di sini
Teman-teman tinggal klik aja, nanti tinggal ada pilihan apakah video itu dia hapus atau apa gitu ya. Paham kan maksudnya? Jadi kalau misalnya teman-teman nih bikin video, tahu-tahu video itu ada unsur yang mengakibatkan statusnya pelanggaran Facebook teman-teman. Ya kita kan nggak tahu juga nih ya standarnya Mbak Meta nih maunya seperti apa. Kita salah-salah video kan ternyata ada pelanggaran. Nanti ada peringatan di sini. Nah, tinggal teman-teman ikuti aja. Misalnya video Anda, salah satu video Anda yang berjudul ini dinyatakan tidak aman bagi komunitas misalnya kan. Terus nanti di situ ada tindakan. Tindakannya tinggal teman-teman klik apakah tindakannya dihapus apa tuh, ikutin ya. Kalau bisa dihapus. Supaya apa? Supaya Facebook teman-teman kembali menjadi Facebook yang direkomendasikan. Nah, teman-teman tinggal baca. Kami membantu Anda meningkatkan pemirsa karena profil seperti milik Anda menyatukan orang. Profil Anda sekarang ada dalam daftar profil yang kami sarankan kepada orang baru. Nah, maksudnya itu Facebook kita kalau sehat, kalau direkomendasikan, Facebook Meta itu bakal akan menyebarkan Facebook kita ke orang-orang lain. Nah, itu yang membuat Facebook kita berkembang. Nah, makanya teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen menjadi seorang konten kreator di dunia Facebook, jangan frontal-frontal lagi, jangan roasting-roasting lagi. Otomatis sehat-sehat aja lah mainnya, sehat. Jangan saling kelahi, gondok-gondokan apa ya. Kalau selama ini saya lihat kan kadang Facebook ini digunakan buat ya buat buat bersih teru lah, bersih tegang lah ya, apalagi kalau udah musim politik ya, kadang komen-komennya aduh gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen menjadi seorang konten kreator yang menghasilkan, jadilah Facebooker yang sehat. Nah, seperti itu. Supaya ini tadi teman-teman direkomendasikan, maka Facebook teman-teman akan berkembang gitu, seperti itu. Nah, seperti ini ya, direkomendasikan. Apa arti direkomendasikan? Nah, nanti teman-teman baca nih. Jangkauan orang baru, ikuti aturan. Nah, ini memenuhi persyaratan rekomendasi. Bagikan konten berkualitas. Ingat, konten berkualitas ya, jangan sampai konten asal-asalan atau apalagi konten yang punya orang, teman-teman. Ini kan sensitif atau berkualitas rendah, clickbait atau giveaway, konten promosi untuk pengobatan ajaib, kontes apalah. Nah, ini lengkap teman-teman, tinggal teman-teman pelajari aja. Oke, sekarang kita lihat lagi status profil. Selamat datang Yeza punya nih ya. Tinggal teman-teman cek-cek di profil Facebook teman-teman monetisasinya. Nah, di sini untuk syarat monetisasi bintang itu lebih gampang ya. Nah, nanti bakal Reja jelaskan lah satu persatu ya. Nah, kita buka-buka dulu ini. Nah, ini Reja belum memenuhi syarat ini sebenarnya di bintang nih. Tapi tidak ada pelanggaran ya. Nah, kalau yang lain nih tidak ada ya. Nah, oke, sekarang Reja jelaskan soal iklan. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman udah pro, udah bikin konten, kalau bisa bikin konten ya yang satu tema. Misalnya teman-teman hobinya sehari-harinya misalnya eh, jualan masak atau kerja bengkel atau apa. Udah fokus ya kepada pekerjaan yang aslinya. Sikit-sikit video posting. Supaya apa ya? Supaya teman-teman tuh bisa bekerja fokus kepada pekerjaan utama, tapi bisa mendapatkan penghasilan tambahan di Facebook atau di YouTube, tapi teman-teman tidak beban. Jangan sampai teman-teman ikut-ikutan konten orang yang mana teman-teman tidak punya skill dalam bidang hal itu. Sebagai contoh, teman-teman ini tidak paham dengan musik. Ngeliat orang bikin konten tentang musik, penontonnya kok jutaan. Jadi terinspirasi pengen bikin konten juga sama. Ujung-ujungnya maksakan diri yang tidak bisa main gitar, akhirnya belajar. Divideokan. Orang bakal malas nontonnya. Karena tidak ada apa ya, tidak ada kualitasnya gitu. Jangan memaksakan diri, tapi dikondisikanlah sesuai dengan pekerjaan utama teman-teman agar teman-teman tidak kelabakan atau tidak kesusahan dalam membuat konten.
Nah, jadi di sini jelas dimintanya sama Facebook bikin konten yang berkualitas, original, serta memberikan manfaat dan tidak melanggar aturan dalam komunitas di Facebook. Ingat seperti itu. Nah, nanti ya, kalau seandainya teman-teman pengen targetnya bisa mendapatkan monetisasi atau mendapatkan cuan dari Facebook, nah sekarang kita bahas nih. Nah, kita buka kolom monetisasi. Ya, jadi teman-teman setelah bikin konten, setelah jadikan Facebook Pro, teman-teman ini harus punya target. Aku pengen monetisasi lah, biar seperti Bang Reja punya penghasilan tiap bulan misalnya kan. Nah, teman-teman tadi buka di fitur monetisasi. Di sini teman-teman, kita sebagai konten kreator Facebook, kita mendapatkan fasilitas 4 fitur iklan. Sebenarnya 5 ya, satunya langganan. Tapi kalau langganan itu tunggu teman-teman betul-betul dilihat oleh Meta benar-benar serius dalam berkreasi di dunia Facebook. Nanti Reja bukakan Facebook Reja yang satunya. Nah, nanti lengkap ya. Nah, bintang ini fitur Anda, kita kan udah buka kolom monetisasi. Terus di sini nih, di kolom monetisasi kita baru mendapatkan fitur monetisasi iklan bintang. Nah, ini banyak yang keliru. Bintang sebenarnya itu bukan iklan, tapi adalah gift atau saweran orang yang suka nonton konten kita, dihargainya sehingga kita dikasihnya bintang. Nah, jadi teman-teman kan ada tuh beberapa konten kreator dia udah mendapatkan bintang tapi kok tidak dapat dolar-dolar katanya. Ya bintang itu nunggu orang ngasih baru ada dolarnya. Jadi kalau tidak ada orang ngasih tidak bakal dapat ya. Nah, ingat jangan sampai teman-teman salah persepsi. Nih, yang udah Reja dapatkan bintang. Teman-teman buka aja bintang ya. Di sini jelas sekali teman-teman. Yang diinginkan oleh Meta, yang diinginkan oleh Facebook sudah dijabarkannya. Nah, teman-teman pelajari, makanya kalau pengen menjadi seorang konten kreator, jangan sombong. Jangan baru nak paham sedikit udah mulai nak besega. Tapi pelajari hal-hal yang seperti ini nih, kayak tanggapi semua pengirim star. Nah, postingan tentang bintang. Jadi perlu buat teman-teman yang memang belum paham, harus banyak-banyak membaca apa yang ada di Facebook. Supaya teman-teman paham, jadi teman-teman tuh bisa cepat berkembang. Jangan malas. Kalau malas mana mau dapat uang. Nah, ini bintang ya. Kita sudah dapat fasilitas bintang tapi masih nol. Karena memang tidak ada yang nyawer. Nah, ini nol semua nih. Dari video real tidak ada orang ngasih bintang. Dari siaran langsung juga tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman tinggal buka aja ini pusat bantuannya. Teman-teman tinggal cek apa aja sih yang diinginkan oleh Facebook kalau kita supaya mendapatkan bintang. Nah, ini connect tidak umum. Tipsnya juga ada nih, lengkap semua teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke iklan real. Nah, iklan real ini yang didamba-dambakan oleh setiap konten kreator Facebook, karena iklan real itu lebih menjanjikan dan lebih banyak mendapatkan dolarnya. Karena apa? Orang sekarang kan lebih suka nonton video-video pendek ya. Ya paling sekitar 1 menit atau di bawah 1 menit ya. Kadang kita scroll-scroll, nah itu lebih banyak peluangnya. Sama kayak video short di YouTube, kadang lebih besar view-nya daripada video panjang. Kayak Facebook juga gitu. Karena orang udah terbiasa sekarang buka story apa gitu ya. Nah, di iklan real di sini udah jelas tertulis khusus undangan. Jadi teman-teman tidak ada target yang signifikan, tetapi diwajibkan teman-teman untuk harus sering membuat video real supaya apa? Nanti Meta sewaktu-waktu bakal akan meng-FYP-kan, meng-FYP-kan
video reel kita sehingga kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan fitur iklan reel. Nah, syaratnya apa aja? Yuk kita buka sekarang ya. Nah, ini angka panahnya. Nah, dapatkan uang dengan iklan reel, buat aliran pendapatan dengan menampilkan iklan di reel Anda yang memenuhi syarat. Jadi, ini pun video yang memenuhi syarat. Misalnya videonya ya original, terus tidak mendapatkan hak cipta dari lagu. Nah, seperti itu. Buat reel tetap di depan dan jadi pusatnya. Nah, iklan reel adalah peluang sempurna. Nah, di sini ya, hasilkan pemutaran untuk mendapatkan uang. Kriteria kelayakan khusus undangan. Jadi iklan pada reel kini hanya tersedia dengan undangan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum diundang, jangan ngeluh. Jangan percaya dengan iming-iming orang untuk mengusahakan bisa mendapatkan iklan reel akhirnya bayar. Itu enggak ada. Di sini udah jelas nih, khusus undangan. Jadi undangan yang dilakukan oleh Facebook. Kalau kita dilihatnya layak, memenuhi syarat, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Facebook, maka kita akan diundangnya untuk mendapatkan iklan reel dengan catatan ya menurut mereka kita sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu. Begitu juga selengkapnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, oke, udah jelas ya untuk iklan reel ya. Teman-teman kalau kurang paham tonton lagi videonya atau buka langsung praktek di Facebooknya teman-teman. Oke, kita kembali sekarang bonus. Nah, bonus juga nih. Bonus juga merupakan undangan, khusus undangan. Nah, nih tambah pendapatan Anda, dapat uang sesuai dengan keinginan Anda, dapat akses sederhana dan mudah. Di sini udah jelas, teman-teman pelajari aja. Jangan malas untuk belajar. Oke, udah jelas bonus. Selanjutnya adalah iklan in-stream. Nah, ini ya kita lihat. Hasilkan uang dengan iklan. Hasilkan uang dari video. Nah, buat video publik asli yang menarik pemirsa Anda dan Anda bisa menghasilkan uang untuk video memenuhi syarat berkinerja baik. Jadi udah jelas ya, video asli menarik yang membuat penonton sehingga menjadi tertarik buat nonton berlama-lama. Jaga konten tetap menjadi pusat perhatian. Nah, misalnya teman-teman punya skill apa misalnya supaya orang nih nontonnya asik gitu, tetap memegang kendali. Nah, nih kriteria kelayakan. Nah, kalau ini beda dengan kayak bonus dan reel. Kalau reel dengan bonus kan pakai undangan. Nah, kalau ini pakai syarat. Nah, kalau teman-teman memenuhi syarat, maka teman-teman bisa mendapatkan iklan reel. Contoh nih ya, di sini Anda tinggal di negara yang memenuhi syarat. Ini udahlah, Indonesia pasti memenuhi syarat. Yang kedua, Anda mematuhi kebijakan monetisasi konten. Nah, kebijakan ini memang masih abu-abu ya. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa cek di sini. Aduh, sayangnya sinyal kurang bagus. Jadi, kebijakan monetisasi konten ini adalah syarat yang disiapkan atau diberikan oleh Facebook untuk kita mendapatkan iklan ini. Nah, kebijakannya seperti itu. Yang ketiga, profil Anda memiliki setidaknya 5.000 pengikut. Nah, 5.000 pengikut ini teman-teman, kalau teman-teman punya teman di Facebook yang 5.000, kalau beluman masuk ke mode profesional kan maka akan terbatas ya, hanya sampai 5.000 kan. Ketika teman-teman menjadikan mode profesional, otomatis teman-teman yang 5.000 tadi maka akan menjadi pengikut. Nah, selanjutnya teman-teman yang datang yang baru, yang tadinya tidak bisa kita terima pertemanannya akan menjadi pengikut. Maka kadang ada Facebook yang sampai 200-an ribu pengikutnya. Nah, seperti itu.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan iklan in-stream dengan syarat 5.000 pengikut, nah teman-teman banyak-banyak aja dulu uh, minta pertemanan kepada orang yang jelas, orang yang kenal lah ya. Nah, nanti setelah itu barulah teman-teman ubah menjadi mode profesional. Jangan ubah mode profesional dulu baru teman-teman ngejar pengikut. Karena apa ya? Karena kebanyakan, kalau udah kebanyakan sebagai konten kreator, dia bakal malas mengikuti Facebook kita. Karena seolah-olah masing-masing minta diikuti. Nah, kan lucu kan? Nah, itu kebanyakan orang kita seperti itu. Beda dengan orang luar negeri. Kalau orang kita nih pengen diikuti, pengen diakui sebagai artis, tetapi terkadang kita malas mau ngikuti. Nah, apalagi mau nonton video-video orang, seolah-olah kita inilah lebih wah. Salah sebenarnya. Harusnya kita juga menonton channel orang lain atau konten orang lain, supaya Facebook Meta melihat akun kita ini bagus. Nah, gitulah ceritanya. Jadi profil Anda milikinya setidaknya 5.000 pengikut. Nah, kalau ini kan tadi kan masih 2.000-an, masih jauh kan. Nah, terus kriteria konten video yang memenuhi syarat termasuk on demand atau video panjang, siaran langsung, dan sebelumnya disiarkan langsung, telah dilihat setidaknya 60.000 menit dalam 60 hari terakhir. Nah, jadi kalau di YouTube 4.000 jam tayang, kalau di Facebook dia 60.000 menit. Nah, 60.000 menit kalau dibagi jam, ya dapatnya sekitar berapa jam? Ya hampir-hampir sama lah dengan YouTube ya. Nah, seperti itu. Supaya bisa mendapatkan 60.000 menit jam tayang, ya itu tadi teman-teman harus banyak-banyak bikin video panjang yang teman-teman posting lewat beranda, bukan video real ya. Nah, jadi di sini udah jelas. Video yang memenuhi syarat termasuk on demand. Nah, ini ya, baca ya. Nah, video yang memenuhi syarat termasuk video on demand, video panjang, siaran langsung. Nah, teman-teman kalau misalnya sering siaran langsung juga bisa meningkatkan jam tayang itu tadi. Dan sebelumnya disiarkan langsung. Nah, seperti itu. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan, teman-teman harus memenuhi syarat 60.000. Makanya, kenapa saya bilang di awal tadi, kita ini sebenarnya udah sama juga kerja kalau jadi konten kreator. Jadi pengennya YouTube, pengennya Facebook, kita tuh fokus. Makanya jangan setengah-setengah. Misalnya hari ini bikin video, besok tidak bikin video. Terus bikin video baru satu udah berharap mendapatkan iklan. Ya enggak mungkin lah. Kecuali kalian, kita ini mengupload video yang lagi viral. Entah misalnya kayak video perang atau apa gitu kan. Tapi itu bahaya. Facebook pasti bakal akan men-take down. Nah, jadi teman-teman pahami ini soal ini 60.000 menit. Yang terakhir, Anda telah membagikan setidaknya 5 video yang memenuhi syarat dalam 30 hari. Nah, saya aja di Facebook ini baru bikin 3 video, sedangkan syaratnya itu 5. Nah, wajar kalau seandainya belum mendapatkan iklan in-stream. Nah, tinggal lagi selengkapnya nih. Nah, jadi sampai di sini teman-teman paham kan? Seperti apa kerjanya? Intinya adalah teman-teman harus banyak-banyak membuat video, membuat konten, baik itu video di beranda, video panjang, atau video real. Nah, kalau teman-teman pengen paham lagi, seperti apa sih video on demand? Nah, nih, Reja tunjukin ya. Nah, sekarang kita buka Facebooknya Reja yang itu, Sah Reja. Mana. Ah, ini. Nah, ini Facebook Reja yang ini teman-teman udah bisa lihat 6,2 ribu pengikut, 177 yang Reja ikuti. Nah, yang dimaksud dengan video on demand ini nih teman-teman. Nah, teman-teman tinggal buka di sini. Nah, ini
video yang Reja upload setiap hari supaya Reja mendapatkan cuan. Nah, 9 jam yang lalu Reja bikin video 1,39 menit. Nah, mendapatkan 144 tayangan. Terus video yang nomor 2 nih 71 tayangan aja. Nah, ini memang ada juga nih yang meledak, yang 500-an, yang sampai 1000 pun ada. Nah, jadi karena Facebook yang ini sudah monetisasi, maka video-video yang Reja buat udah pasti ada iklannya, teman-teman. Nah, ini video-video nih. Jadi video pun sebenarnya Facebook tuh juga tidak muluk-muluk lah. Ini video yang Reja bikin pun 19 detik, 17 detik, 10 detik, 13 detik, tapi udah bisa menghasilkan. Tidak seperti kayak medsos yang lain harus sekian menit harus baru mendapatkan iklan misalnya kan. Kalau Facebook tidak, 19 detik pun bisa mendapatkan iklan. Nah, seperti itulah. Nah, ini yang meledak kemarin 2,7 ribu video ini. Nah, ini video ya. Sekarang kita buka reel. Nah, di reel Reja tuh memang tidak besar, teman-teman. Jadi rata-rata ya kisaran ratusan aja. Kalau video reel Reja ini nggak ada yang masih belum meledak. Karena Reja memang sebelumnya tidak fokus di video reel. Nah, teman-teman bisa lihat video realnya Reja nih, bahkan belum ada yang nyampe 1000-an ya. Nah, tapi ya tetap semangat, tetap harus kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, oke, sampai sini mungkin udah paham lah ya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat nih, contoh. Nah, ini kita buka Facebook Reja. Ini Reja ada banyak Facebook ya sebenarnya, teman-teman. Nanti Reja jelaskan lah maksud dan tujuannya kenapa bisa banyak Facebook seperti itu, supaya video teman-teman bisa cepat juga mendapatkan dolar yang besar. Anda menggunakan data seluler. Oke, nah sekarang kita coba buka di dashboard profesional Reja ini. Nah, ini perkembangan Reja sangat bagus sekali nih, teman-teman. Pertama, pengikutnya udah 6.221, jangkauannya udah 44.000. Jadi, jangkauan andai kata turun, itu enggak masalah kalau seandainya udah monetisasi. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah monetisasi, jangkauannya turun, kontennya berkurang, interaksinya kurang, itu enggak masalah, cuman dolarnya kecil, gitu aja. Ibaratnya kita misalnya mau masuk polisi, syaratnya harus tinggi badan sekian, terus kurus harus sekian, timbangan harus sekian gitu kan kalau masuk tentara. Setelah masuk, teman-teman mau gendut ke mau apa ya nggak masalah gitu. Sama kayak Facebook. Andai kata di awal syaratnya harus seperti itu, setelah udah diterima sebagai partner monetisasi, maka teman-teman mau kurang jarang bikin video pun nggak masalah gitu. Nah, di sini teman-teman, contoh nih buat ulang dari postingan populer Anda menjadi reel. Nah, ini bakal meledak juga kalau kita bikin gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang ngefans sama Reja nih. Siapa yang berinteraksi dengan Anda? Keuntungan kreator. Ini banyak juga nih fitur-fitur yang enggak Reja kejar, karena Reja lebih ngejarnya ke ini. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman udah sering bikin konten yang bagus apa segala macam, maka akan ada yang namanya pencapaian. Nah, seperti ini ya. Di sini pencapaian Reja untuk mendapatkan iklan reel tinggal 3.000 ini aja lagi. Nah, yang lain udah terpenuhi semua. Nah, ini bintang ya. Bintang yang Reja dapatkan ini banyak sekali, teman-teman. Ada yang terkumpul. Nah, yang sarung tinju ada sekian gitu kan. Nah, ini syaratnya untuk supaya bisa jadi uang itu minimal penghasilan kita 100 dolar dalam sebulan. Nah, ini banyak sekali yang harus teman-teman pahami di dunia perkontenan. Sekarang kita buka monetisasi. Nah, di sini
pendapatan Reja, teman-teman bisa lihat perkiraan penghasilan hari ini 0,35 dolar. Nah, status monetisasinya berpenghasilan, jadi tidak ada masalah. Nah, bintang, bintang, nah ini kosong nih, karena nggak ada yang nyawer. Bonus, ini baru tadi Reja mendapatkan fitur iklan bonus, jadi baru satu video yang Reja upload udah mendapatkan 0,01 dolar. Nah ini baru tadi nih Reja mendapatkan aktivasi bonus. Nah Reja hanya ini malah Reja posting foto notifikasi iklan bonus, dikasih lagi 0,01. 0,01 kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekitar 150 perak. Tips untuk berhasil nih, belum Reja pelajarin sih karena baru tadi ya dapatnya ya. Nah, iklan stream Reja udah dapat iklan stream. Nah, langganan udah dapat, tinggal iklan real nih yang Reja belum. Iklan stream udah Reja buka karena ini privasi ya penghasilan kita ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat Reja berbagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham. Kalaupun belum paham nanti ditonton ulang lagi ya, supaya teman-teman bisa cepat mendapatkan cuan dan berhasil di dunia per-YouTubean. Nah, sampai ketemu nanti kita di konten pembahasan selanjutnya. Banyak yang bakal Reja bagikan bagaimana cara kita mendapatkan cuan di dunia Facebook, dan supaya cepat teman-teman mendapatkan jam tayang seperti 60.000 tuh. Yang penting teman-teman subscribe aja channel YouTube ini, nanti bakal update apapun yang akan Reja bagikan, pastinya teman-teman tidak ketinggalan. Nah, di situ nanti teman-teman akan berhasil juga. Semoga aja teman-teman, intinya yang penting teman-teman konsisten, rajin-rajin bikin video setiap hari, semangat, jangan sabar, dan jangan setengah-setengah. Tentunya yang penting original videonya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten berikutnya. Goodbye.